Ya, naturalisasi dari Indonesia lebih baik daripada apa yang kita ada di Malaysia, dan saya percaya Indonesia berada dalam tahap yang lebih baik. Sedih, kecewa dan tergamam. Bagai pohon pisang bertandang tiga yang langka, kini timnas Indonesia betul-betul menjadi perhatian hampir di seluruh penjuru dunia. Ya, suka tak suka Indonesia sekarang memang mampu melesat meninggalkan para kompetitornya di Asia Tenggara, termasuk Malaysia yang baru-baru ini harus apes, karena selain program naturalisasi mereka yang harus dihentikan, mereka juga menjadi bahan roastingan di Belanda lantaran suka ngeklaim pemain. Merujuk segala persiapan timnas Indonesia di akhir-akhir ini, termasuk dalam mengumumkan daftar pemainnya untuk laga lanjutan babak ketiga, sebuah media Malaysia tidak menutupi rasa irinya dengan menyindir Federasi Sepak Bola Malaysia. Melalui akun X-nya, mereka menyebut Federasi Sepak Bola mereka yang hingga kini belum mengumumkan daftar pemain untuk Harimau Malaya yang akan menjalani kualifikasi Piala Asia 2027. Tolong, FAM terlambat umumkan daftar pemain karena sedang berusaha membuat video cantik semacam ini. Indonesia hari Minggu pun kerja, kalian masih juga menunggu hari Senin, kata Palatau Bola. Untuk diketahui bahwa hingga Selasa 11 Maret ini, FAM masih belum mengumumkan daftar pemainnya untuk laga kontra Nepal di kualifikasi Piala Dunia 2027 yang juga akan bergulir di bulan ini. Malaysia yang kini rankingnya tengah anjlok dan juga prestasinya yang seperti ban kempes, memang diketahui mulai mengatur siasat dan juga menjadikan timnas Indonesia sebagai tolak ukur. Tentu saja tujuan utama Harimau Malaya pasti selalu ingin mengungguli Indonesia dalam segala hal di level tim nasional. Namun mau berbagai cara ditiru oleh Malaysia, kenyataannya mereka tetap kalah dari tim Garuda, yang mana terbaru ini terungkap fakta bahwa mereka bahkan kalah harga pasaran dari skuad besutan Patrick Kluivert sampai 10 kali lipat, yang tentu menandakan kualitas dari tim nasional masing-masing. Berdasarkan data dari Transfer Market, harga pasaran timnas Indonesia yang berisikan 27 pemain yang dipanggil, plus juga 3 nama baru seperti Emil, Dean, dan Cui, mencapai di angka 36,8 juta euro atau sekira 650 miliar rupiah. Data ini tentu bukanlah harga sembarangan, mengingat lebih dari separuh skuad merupakan para pemain yang berkarir di benua Eropa. Lantas, bagaimana dengan harga pasaran dari skuad Harimau Malaya? Ya, bermodalkan 25 pemain yang mentas di Piala AFF 2024, harga pasaran pemain timnas Malaysia berada di angka 3,78 juta euro atau sekira 66,9 miliar rupiah. Untuk skuad FIFA Matchday per Maret ini, Federasi Sepak Bola Malaysia kabarnya akan merilis pada esok hari atau lusa. Namun jika ditambahkan dengan pemain-pemain lain seperti Arif Aiman atau Dayan Kos, diperkirakan hanya menambah sekitar 2 hingga 3 juta euro saja. Hal itu juga berarti bahwa harga pasarannya masih terpaut jauh dari timnas Indonesia yang kini menempati posisi ke-7 termahal di Asia. Tentu saja melihat berbagai fakta ini, supporter Malaysia benar-benar frustasi dengan keadaan tim nasional negaranya. Para penggemar Harimau Malaya juga dibuat tak sabar, mengingat FAM dilaporkan bakal mengumumkan daftar skuad timnas Malaysia untuk gelaran kualifikasi Piala Asia 2027 pada Senin kemarin. Dengan waktu yang juga semakin mepet, para penggemar tampak mulai geram karena mereka masih belum mengetahui siapa saja pemain yang akan memperkuat timnas Malaysia nanti. Padahal pun FAM telah menjual tiket untuk pertandingan Malaysia versus Nepal yang akan bergulir di Stadion Sultan Ibrahim Iskandar Putri pada 25 Maret mendatang. Para penggemar ingin sekali mengetahui susunan tim nasional baru yang telah mengalami apa yang disebut revolusi untuk membangkitkan kembali peruntungan mereka. Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa timnas Malaysia kabarnya telah mengumumkan daftar skuad karena masih dalam tahap penyelesaian proses naturalisasi pemain keturunan, dan setelah itu memang masih ada banyak hal lain yang belum terjawab. FAM yang sebelumnya mengatakan ada 8 pemain keturunan yang sedang menyelesaikan dokumentasi naturalisasi mereka, tetapi sampai kini belum ada nama resmi yang diungkapkan.
Ketidakjelasan ini membuat banyak fans khawatir sebab pengumuman terlambat dari FAM dapat mempengaruhi kekompakan dan juga persiapan tim, terutama karena pertandingan yang berlangsung di bulan Ramadan. Jelas, fans timnas Malaysia sangat tidak senang terhadap cara otoritas sepak bola negerinya itu. Mereka diminta segera membeli tiket pertandingan dan berbondong-bondong memenuhi stadion berkapasitas 40.000 bangku itu untuk memberi dukungan. Namun mereka juga dibuat kecewa karena belum tahu siapa saja aktor yang akan memperkuat timnas Malaysia. Di media sosial, para penggemar mempertanyakan mengapa Malaysia menjadi salah satu tim terakhir di kawasan Asia Tenggara yang mengumumkan skuad mereka untuk gelaran di FIFA Matchday Maret ini. Mereka tak terima dan membandingkannya dengan Thailand serta timnas Indonesia yang telah mengumumkan skuad mereka. Bahkan kontras dengan kondisi di negeri jiran, tiket Indonesia versus Bahrain bahkan sudah terjual habis sejak beberapa hari yang lalu. Kondisi ini juga makin diperparah dengan keberhasilan Indonesia merampungkan naturalisasi 3 pemain anyar. Namun Malaysia justru 3 kali gagal dalam upaya memperkuat skuad Harimau Malaya dengan pemain keturunan, di mana dalam waktu berdekatan 3 pemain Eropa yang dikaitkan dengan skuad Harimau Malaya, yakni Mas Dale, Josh Brownhill, dan juga Ferdi Druif membantah memiliki darah Malaysia atau tidak memenuhi syarat FIFA untuk bergabung dengan tim nasional. Situasi ini menjadi pukulan telak bagi FAM yang berupaya untuk meningkatkan daya saing Harimau Malaya di kancah internasional. Jalan buntu yang ditemui oleh Malaysia ini lantas membuat FAM kapok dan juga berhenti untuk meniru langkah Indonesia dalam menaturalisasi pemain. FAM yang mencoba melakukannya untuk skuad Harimau Malaya selama beberapa waktu terakhir justru selalu berakhir kegagalan dan juga dikabarkan bakal menghentikan langkah ini. Menurut kabar dari media Malaysia Gazette, FAM menghentikan program naturalisasi untuk pemain keturunan secara sementara, di mana untuk saat ini mereka akan tetap melakukan program naturalisasi jika para pemain berkarir di kancah sepak bola Malaysia. FAM menghentikan program naturalisasi hanya melalui klub MFL Junior. Federasi Sepak Bola Malaysia telah menghentikan secara sementara program naturalisasi pemain tim nasional. Demikian yang diungkap media Malaysia Gazette. Selain kegagalan FAM dalam menaturalisasi pemain, program tersebut juga tak lagi mendapatkan restu dari pemerintah, di mana Menteri Olahraga Malaysia yakni Chow Yun Hu menjelaskan bahwa ketentuan dan peraturan yang mengatur naturalisasi individu berada di bawah yurisdiksi Kementerian Dalam Negeri dan tunduk pada hukum dan kebijakan yang berlaku.